Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini juga di desa kita, desa Sungai Nandung, telah datang. Nah, ini para mujahid muda. Dari mana ini? Dari Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Magelang, Jawa Tengah. Ini coba dari sini, siapa namanya, Dek? Dari mana asalnya? Dah berapa tahun nih pengikut? 4 tahun. Saya Rivaldi dari Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Parigi, Sulawesi Tengah. Di Kerincing sudah 3 tahun dari 2021. Nama saya Zulkifli, asalnya dari Aceh. 4 tahun ya. Itulah. Ya, nama saya Alam dari Jawa Barat, Bandung. Jawa Barat. Wah, Ya, mau jalan tamat gitu. 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Jadi dari berarti ini campur semua nih, dari banyak-banyak wilayah nih ya. Ya. Lanjut. Nama saya Muhammad Abdillah dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Bogor. Di pondok sudah 4 tahun. Oke. Iya, nama saya Muhammad Mihdad, Muhammad Mihdad. berasal dari Sulawesi Tengah, sudah jalan 4 tahun. Oh, berarti banyak dari Sulawesi. Iya, dari 8 orang. 8 orang ya. Dari Riau, dari Jawa ya. Ya, nama saya Hanif Abdul Puri dari Sulawesi Tengah. Pondok pesantren sudah menjelang 3 tahun. Oke. Lanjut. Ya, nama saya Jusman dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, sudah jalan 4 tahun. Tahun. Oh, Ya, nama saya Muhammad Ibrahim dari Kalimantan Timur, di pesantren Darul Mukhlasin, jalan 4 tahun. oh, Masya Allah. Ini wajah-wajah Insya Allah penghuni surga. Amin. Generasi emas nih. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, dan juga kawan-kawan BKPRMI. BKPRMI itu Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia. Remaja dan Pemuda Masjid Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu produk pondok pesantren yang benar-benar insya Allah ya membuat masjid itu hidup. Nah, harusnya ini memang mendapat dukungan yang penuh, di mana salah satu visi dan misi dari BKPRMI itu yaitu pemuda dan remaja masjid itu harus menghidupkan masjid. Artinya setiap sholat ada yang azan. Alhamdulillah di tempat kita ini dengan kedatangan para generasi muda yang cinta terhadap masjid, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bertambah jamaah kita. Bayangkan kalau seandainya beberapa tahun lagi mereka ini ibaratnya ada di tempat kita, atau warga-warga kita lah yang mondok di sana kan. Beberapa tahun kemudian lagi tentunya masjid ini akan ramai. Nah, disitulah kebangkitan Islam. Dan harapan kita semua melihat kondisi seperti ini, saya terus terang sebagai kepala dusun 1 menjadi terharu dan bangga.
selain kita juga mengenal adanya jamaah tablik, ternyata ada juga program yang memang dari pondok pesantren Darul Mukhlasin ini mungkin asalnya juga dari jamaah tablik ya. Nah, sehingga membentuk suatu pondok pesantren. Dari pondok tersebut membina generasi-generasi muda. Jadi ternyata tidak hanya yang orang-orang tua saja. Dari pemuda-pemudanya sudah ada yang belajar dan mondok dan dikirim kayak KKL ini ya. Kayak KKL. Nah, kalau kuliah itu KKL, kuliah kerja lapangan. Jadi di sini ini saya harapkan juga mudah-mudahan generasi-generasi muda yang ada di desa kita ini ada datang sehingga melihat, oh seperti ini kawan-kawan remaja yang giat, yang taat, insya Allah yang memakmurkan masjid itu sangat luar biasa. Jadi bisa meniru, bisa mencontoh. Inilah generasi-generasi muda yang diharapkan, baik itu diharapkan oleh pemerintah maupun diharapkan oleh alim ulama semuanya, sehingga membuat berkah kampung kita menjadi sejahtera, damai, aman. Insyaallah yang seperti inilah yang sangat kita perlukan di zaman saat ini. Alhamdulillah saat ini juga sedang hujan ya, di luar hujan. Sebagaimana hujan itu juga rahmat atau berkah insyaallah. Maka dari doa kita kan, Allahumma shayyiban nafi'an, berikanlah kami hujan yang bermanfaat atau berkah. Ini juga mungkin tanda-tanda keberkahan yang hadir di Sungai Nanjung dan hadirnya adik-adik ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mungkin ini kita dalam kondisi setelah sholat asar. Jadi saya minta adik-adik inilah untuk meluangkan waktu untuk saya membuat video, dan mudah-mudahan juga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi yang mungkin belum menyaksikan, belum hadir di tempat ini. Jadi dengan adanya dokumentasi seperti ini, karena jarang sekali. Ini berapa tahun sekali nih kalau kayak gini? Ya, setiap tahun, cuma tempatnya beda-beda. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan saya juga pulang dari kantor desa, memang mampir. Nah, biasanya saya di masjid yang sana. Qadarullah mungkin dipertemukan juga dengan para santri yang luar biasa ini. Saya sholat di Masjid Darul Hikmah, Masjid Tengah. Jadi mudah-mudahan juga sesuai namanya Darul Hikmah. Saya sendiri pribadi mendapatkan hikmah dari pertemuan dengan para santri yang sangat luar biasa ini. Dan juga berkaitan juga ini nampaknya dengan pondok pesantren. Ada Darul juga kan? Darul Mukhlasin. Apa itu artinya Darul? Masya Allah, tempat orang-orang ikhlas ya. Ini memang perlu keikhlasan sekali, apalagi para santri ini masih muda-muda, menghabiskan masa mudanya itu kan. Nah, ada sebagian orang tuh merasa sia-sia, tetapi tidak, dan satu ini malah mengisinya dengan ilmu, mengisi dengan banyak manfaat, yaitu berada di dalam masjid. Walaupun tadi juga sekilas sudah ada bercerita saya dari waktu zuhur bertemu, mengobrol-ngobrol dengan mungkin fasilitas yang seadanya di pondok pesantren, dengan lokal yang seadanya, santri yang banyak. Nah, beliau-beliau ini sudah terbiasa dengan hidup yang mungkin keterbatasan. Ini juga mengajarkan kita seperti saat ini mereka rela ke masjid dengan memakmurkan masjid. Bukan masjid mereka, tapi masjid kita sendiri yang memakmurkan mereka. Nah, ini juga menjadi perhatian kita kan. Hanya bekal seadanya. Nah, inilah bentuk langsung dari keikhlasan. Sehingga dampak dari mereka nanti insya Allah ke depan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang ikhlas. Nah, karena sudah terbiasa misalnya dengan tempat seadanya, tidur seadanya, makan seadanya. Jadi bukan orang-orang yang boros.
Nah, di mana saat ini kita mungkin, mohon maaf, generasi kita mungkin banyak mengeluarkan waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang boros. Namun generasi yang saya lihat pada hari ini memang merupakan cerminan yang membuat hati saya itu memang menjadi tersentuh, karena sudah jarang kalau saya pribadi melihat kondisi-kondisi yang seperti ini. Makanya dengan adanya hari ini saya sangat merasa luar biasa lah, mendapat hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan pengalaman saya yang hari ini itu terjadi lagi besok atau lusa atau seterusnya, saya harap. Nah, adanya generasi-generasi walaupun bukan dari mereka ini, apalagi dari generasi kita, warga setempat, generasi pemuda setempat yang berbondong-bondong memakmurkan masjid, sholat berjamaah, itu sangat Masya Allah sekali. Jadi itulah yang membuat saya sangat tertarik sekali melihat atau ingin memvideokan para santri-santri ini. Nah, ini kita lihat kan, memang jarang sekali wajah-wajah yang tawadu, yang polos. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah SWT. Kemudian dilancarkan dalam menuntut ilmunya sampai nanti jadi orang yang bermanfaat, yang berguna, baik untuk agama Allah pastinya dan juga untuk negeri ini. Nah, ini dia generasi-generasi yang menurut saya sangat perlu kita bantu, yang sangat perlu kita contoh. Budaya-budaya seperti inilah yang sangat baik sekali, di mana era saat ini sudah jarang sekali kita temui penampakan atau suasana yang seperti ini. Para pemuda-pemudi memakai baju rapi, baju koko, sarung, semuanya, kopiah, melaksanakan solat berjamaah, dan antara mereka ini nggak saling menghujat. Ya, saya menghujat, ngomongnya sesama teman itu sopan, santun. Ini saya lihat dari awal itu, nah itulah sopan, santun, dan sudah bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab dengan mereka berkelompok, membagi bagaimana cara kita bisa makan hari ini, bagaimana kita bisa tinggal dan diatur ya, ada jadwalnya ya. Misalnya yang menyiapkan makanan siapa, patungan, ini gotong royong ini sangat luar biasa sekali. Jadi memang jamaah mengajarkan, mungkin ini juga dulunya di zaman Rasulullah mungkin seperti ini ya. Jadi mereka juga menerapkan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, di mana sekarang juga mereka akan jam 5 setelah sholat asar, sebenarnya mereka ada waktu zikir kan, kosong itu zikir, diisi dengan zikir. Nah, agendanya jam 5 itu akan itu tadi? Jaulah. Artinya keliling kalau jaulah itu ya artinya ya. Atau pengertian yang lebih jelasnya itu silaturahmi singkat lah. Berarti itu ke rumah-rumah atau gimana? Ya, door to door. Menyampaikan apa biasanya? Mengingatkan. Nah, kan sangat luar biasa sekali. Jadi ada sebagian dari kita yang menganggap atau memandang negatif, terutama yang pernah ibaratnya kedatangan jamaah tablik, atau mereka sering meninggalkan katanya rumah mereka atau segala macamnya. Padahal mereka itu sedang berjuang. Kalau kita gimana? Belum mau kan, rasanya segan atau nggak bisa seperti itu. Tapi mereka ini dilatih untuk mengingatkan. Harusnya kita sebagai warga awam mungkin minimal janganlah kita itu memandang negatif, karena mereka ini sedang memperjuangkan agama Allah. Kita sendiri belum tentu mampu.
untuk lakukannya. Door to door, rumah ke rumah mengingatkan. Kita mohon maaf dengan saudara, misalnya saudara kandung, belum tentu dalam satu hari itu kita ada mengingatkan, sholat, ayo ke masjid. Tapi mereka ini dari jauh-jauh, dari berbagai pulau menjadi satu untuk mengingatkan kita yang ada di sini. Dan alhamdulillah mereka ini masih muda semua. Jadi agak menjadi harus perhatian bagi kita yang mungkin udah berusia. Bagaimana cara kita itu mungkin dengan keterbatasan, alasan keterbatasan pendapatan sehingga kita harus mati-matian bekerja, sehingga lupa bagaimana kondisi masjid, bagaimana kita jam waktu sholat. Tapi mereka ini mengajarkan, mereka juga terbatas, makannya terbatas, uang mungkin terbatas. Cuma mereka bisa memanajemen. Inilah juga pelajaran bagi kita, bagaimana kita sebenarnya memanajemen dalam rumah tangga kita, sehingga keterbatasan itu bukan membuat kita lalai, sibuk terus dalam mencari nafkah atau mencari pemasukan. Tapi bagaimana yang sedikit itu bisa cukup, sehingga waktu sholat, waktu kita ke masjid itu tidak terabaikan, sehingga masjid kita penuh. Karena masing-masing kita sadar, oh ini kita udah cukup, harus manajemen. Hari ini mungkin cukup untuk besok. Nah, akhirnya besok kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mereka juga saya yakin bukan orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang mampu, mohon maaf. Tetapi bisa, hidup juga bisa. Dan dari senior-senior mungkin ada juga kan yang berkeluarga kan. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua itu bisa. Keluarga bisa terpenuhi, tercukupi. Mereka juga bisa sholat di masjid. Kenapa kita yang mungkin berdalih dengan alasan saya kerja, kalau tidak kerja gimana, rumah tangga atau anak sistem. Mereka juga sama. Masa mereka bukannya orang yang tidak punya keluarga juga, mereka punya keluarga, tapi masih bisa, masih sempat untuk memakmurkan masjid, bahkan masih sempat untuk mengingatkan kita. Nah, inilah salah satu sangat luar biasa sekali menurut saya, menjadi contoh apalagi para pemuda. Mohon maaf mungkin agak panjang lebar ini video saya bagi teman-teman yang mendengarkan dimanapun Anda berada, namun inilah ungkapan dari kekaguman saya. Mulai hari ini saya menjadi termasuk kagum juga dengan pondok pesantrennya Darul Mukhlasin ya di Magelang. Kemudian dengan kiai-kiainya juga, para pengasuh, para guru-guru yang telah berhasil atau memberikan contoh lah kepada adik-adik ini bisa seperti ini. Saya untuk pertama kali kenal, ngobrol, bahasanya santun, halus. Itu sangat luar biasa sekali bagi anak-anak muda seusia mereka, sudah bisa ibaratnya berpikiran matang, dewasa. Walaupun mungkin tidak sempurna, ada di antara kita semua ini tentu ada yang masih lalai atau masih dalam proses. Namun ketika inilah hidup, ketika kita berada dalam suatu jamaah, tidak mengingatkan, ada yang baik di antara jamaah kita, ada yang mengingatkan, sehingga tidak terlampau jauh, makin jauh. Tetapi setelah kita lupa, lalai, kita ditarik kembali pada jalur yang sesungguhnya. Ini salah satu fungsi jamaah. Jadi yang mana kita salah, hilap, kita diingatkan. Dan mungkin sebentar lagi mereka juga akan melaksanakan tugas mereka itu, yaitu bersilaturahmi singkat atau nanti mengingatkanlah rumah ke rumah. Ini mereka ini muda. Sekitar usia berapa ini adik-adik ini? Yang paling tua 27 tahun, yang paling muda 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. Yang mana yang berapa tahun? Wah, ini adalah imam tadi ya, imam sholat asar kita. Itu udah ada jadwalnya kah? Kadang imam tuh
Udah kan, misalnya nggak ada orang kan, langsung ini maju harusnya kan. Bisa dimusyawarahkan. Ya, melalui musyawarah. Jadi mereka ini juga salah satunya dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat karena harus musyawarah. Jadi Masya Allah sekali, umur 20 tahun sudah bisa jadi imam. Bayangkan kalau di tempat kita ini remaja-remajanya seperti itu kan, usia muda sudah bisa imam. Alangkah bahagianya kita sebagai orang tua, sebagai mungkin sanak saudaranya bisa mempunyai anak atau kerabat yang walaupun masih usia muda namun sudah berguna, bisa jadi imam, bisa mungkin membawakan apa tadi itu setelah sholat tadi kan ada pembacaan apa namanya, taklim ya, kitab Fadilah Amal. Taklim tuh yang pakai ilmu, pengajaran, mengajarkan. Jadi dari mereka generasi muda yang mana sebelum-sebelumnya kita mungkin yang melihat yang udah tua atau bahkan yang memang udah umurnya itu sekitar 70 tahun biasanya aku. Nah sekarang kali ini saya melihat yang muda-muda. Jadi semangat muda itu kalau melihat yang tua mungkin wajar, dia udah memikirkan akhirat lah. Tapi yang muda-muda ini yang saya salut itu sangat luar biasa, yang muda ini. Bahkan saya ada terpikir tadi lintas mau ikut juga masuk ke pondok pesantrennya. Biayanya juga termasuk murah ya, sosial. Jadi pondok pesantren Darul Mukhlasin ini sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan para pengasuh, para pengajarnya selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Nah, mendapat dukungan, mari kita doakan semakin berkembang, semakin maju, mencetak generasi-generasi pemuda-pemudi, generasi emas yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita juga selalu istiqomah. Nah, dengan telah mendapatkan ilmu dari pondok pesantren luar biasa, dari guru-guru, dari para pengasuh, dari para kiai yang sangat luar biasa, mudah-mudahan itu menjadi melekat di hati sanubari kita, melekat di otak kita, melekat di perilaku kita. Walaupun mungkin saat ini kita masih bisa atau masih lalai, namun kita berdoa bersama-sama, seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, setidaknya untuk diri sendiri atau untuk keluarga, dan lebih baik lagi untuk nusa dan bangsa, untuk agama kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dokumentasi dari saya, Joni Pratomo, sebagai Kadus di Kadus 1 di Desa Sungai Nanjung. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan terima kasih bagi teman-teman, sanak keluarga, rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat, minimal untuk mengingatkan saya pribadi. Jadi ketika saya mulai lalai, mulai lengah dengan buka-buka HP misalnya, terbuka dengan video ini, wah malu nih saya ini, ada generasi muda, mereka pasti makin matang, tapi saya makin lalai. Jadi ada bisa nih, saya harus kembali lagi ke masjid. Nah itu minimal untuk diri saya. Kalau bisa video ini juga bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Inilah mereka ini pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang dakwah. Mudah-mudahan mereka masuk surga. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ya untuk semuanya jika saya juga ada salah. Dan terima kasih banyak telah hadir di sini. Saya berterima kasih sekali adik-adik masing-masing semua sudah hadir di tempat kami, membawa keberkahan. Amin. Dan juga sesaat lagi akan melaksanakan tugasnya. Ini udah jam 16.52, sebentar lagi jam 5. Hujan ini, hujan. Gimana kalau hujan ini? Bayangkan kalau hujan aja mereka itu berangkat, itu sangat luar biasa sekali. Jadi mohon minimal jangan dipikirkan negatif lah untuk mereka ini. Didoakan, kalau bisa disupport.
Nah, bagaimana kalau mereka ini hadir di tempat kita, nanti gimana kita untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka ini, para pejuang dakwah, insyaallah. Dari berbagai daerah. Nah, ini dia. Mudah-mudahan tadi ada dari Kalimantan itu satu orang, Kalimantan Timur tadi. Mudah-mudahan setelah video ini banyak dari Kalimantan Barat juga ya. Khususnya dari Sungai Nanjung. Wah, banyak jamaah atau santri yang masuk ke sana nanti dari Sungai Nanjung menjadi santri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Magelang. Cabangnya di mana-mana aja tuh. Cabangnya hampir di seluruh Indonesia juga. Oh, Di Kalimantan. iya banyak ya. Magelang, Cikarang nih ada tadi tuh. Cerinci ya, Kerincing. Kerincing. Desa Kerincing. Dan Ancol ada juga. Ada. Wah, luar biasa sekali. Dan santrinya itu tidak hanya di Indonesia katanya. Di mana aja? Negara. Di mana itu? Timor Leste, Malaysia, Kamboja. Masya Allah. Timur Leste, Malaysia, Kamboja, Thailand, Filipina, Cina ada. Cina Tenggara. Oh, Filipina ya. Tengah Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara lah. Masya Allah, jadi memang udah terkenal sebenarnya ya. Dari tahun berapa sebenarnya Pondok Pesantren? Pondoknya sudah 1 abad. Masya Allah, 1 tahun. Ya, 100 tahun lebih. 111. Wah, merinding saya, merinding. Merinding tapi kecewa juga. Saya baru tahu gitu kan kemana aja saya selama ini. Itu mudah-mudahan bagi teman-teman yang menyaksikan juga yang baru tahu itu. Nah, ini ternyata ada pondok pesantren yang udah 1 abad lebih, 112 tahun, 11 tahun. Nah, jalan itu kapan itu? Ya, apa namanya? Tanggal berapa dia biasanya? Kurang tahu ya. Berarti hitungan tahun ya. Masya Allah. Dan semakin banyak ya kadang santrinya. Satu kelas itu ada 40 sampai 50. Sekarang udah berapa kelas? I. Kelas kurang tahu, pokoknya banyak sekali. Ya, dia ada ABC tadi katanya sampai I dah, udah sampai I. Dan insya Allah akan nambah lokal lagi. Nah, kurang lebih kalau itu tuh tempat ruangan tidurnya itu katanya kayak ini berapa? Dua ini kan? 2 tiang ini ya. Nah, itu penuh 40 orang kan? Di situ juga apa? Tidur, situ juga belajar. Masya Allah, perjuangan ini kita aja yang udah fasilitas lengkap, ibaratnya ada kelas pisah, tempat belajar pisah, masih malas kita menuntut ilmu. Seperti sekolah aja kan masih mau bolos-bolos kan. Astaga, mereka dengan berhimpit-himpit di situ juga tidur, di situ juga belajar, masya Allah, sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Dan membawa orang-orang tuanya, keluarga semualah, kita semua ini memang masuk surga. Tujuan mereka itu tidak mau masuk surga sendirian mereka ini. Makanya kita diingatkan harusnya kita yang bersyukur, jangan marah nanti. Misalnya ke rumah tutup pintu, ini ngapa? Sok-sok begini soal ini, jangan seperti itulah. Mereka ini mengingatkan untuk kita, harusnya kita itu berterima kasih kepada mereka. Masya Allah, dengan perjuangan mereka tidak mau masuk surga sendiri. Padahal untuk mereka aja itu udah cuma tidak mau sendirian. Berusaha untuk pengen kita juga ikut sebagai saudara mereka, sesama muslim. Karena sesungguhnya muslim itu bersaudara. Jadi harus saling mengingatkan, harus saling menolong. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama, amin. Mudah-mudahan ini wajah-wajah ini yang makanya saya itu dari zuhur sampai sekarang itu nggak mau kayaknya lepas dari mereka ini. Saya takut kalau lepas dari mereka ini menjadi lupa terhadap agama. Dengan melihat mereka ini aja, melihat pakaian mereka, merasa dekat. Seperti apa harusnya kita bertindak, berperilaku. Nah, jadi ingat terus. Makanya dalam video ini mudah-mudahan nanti insya Allah kalaupun ini terakhir
kita ketemu. Lain kali kita ada kesempatan bertemu kembali. Amin. Nah ini mudah-mudahan saya tunggu kalian mungkin beberapa tahun lagi. Mudah-mudahan ketemulah kita. Sudah menjadi orang-orang luar biasa semua ini. Nah, ada yang sedang istirahat, mungkin kecapean. Nah, kita maklumi. Karena tugas mereka ini sangat berat. Nah, mudah-mudahan jadi semualah di antara semua inilah. Jadi semua, kalaupun nanti kelak kita dah ketemu, mungkin di akhirat kita bisa ketemu di surganya. Amin. Nah ini dengan membuat video saya juga jadi ingat namanya. Nanti kalau saya lupa, saya putar-putar lagi. Ini oh ini si A, si B, si C ini. Nah, ini saya Joni. Kalau nanti ketemu saya mungkin ada di bawah, di api-api, tolong ditarik ke kalian ke rame. Jadi insyaallah ditarik aja nanti. Nah ini luar biasa sekali muka-mukanya, insyaallah barokah, amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ini udah setengah jam ya, 31 menit. Mudah-mudahan kalau ini pun saya izin kalau boleh saya sharing lah ke yang lainnya ya. Sharing, mungkin saya juga ada channel YouTube. Nah, jadi kalau ada kesempatan nanti boleh buka-buka, tak masalah. Karena ini syiar, bukan hal yang negatif, bukan hal yang kita membawa kesan positif. Dan segala hal yang baik itu jangan disembunyikan, tapi harus diperlihatkan. Dengan maksud bukan pamer, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa membawa orang kepada jalan kebenaran. Nah, mungkin itulah tadi ya teman-teman. Terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Juga saya mohon maaf, jangan disangkakan saya ini yang macam-macam, tapi inilah yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya tetap dari diri saya pribadi. Dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas waktu mungkin menyaksikan video ini. Mari kita doakan mereka ini menjadi orang sukses ke depannya. Mudah-mudahan menjadi penghuni surga semua. Amin. Dan kita juga bisa mengikuti jejak mereka ini, menjadi pemakmur dari masjid kita, masjid di daerah kita masing-masing. Mungkin itu saja akhir dari kita ini. Dan terus terang sebenarnya saya itu tidak mau berakhir perjumpaan kita, tapi saya juga mungkin akan pulang ke rumah. Kan dari tadi mungkin udah dicari juga kemana nih gitu, bapak nih, ayah nih katanya kan. Lama gak kata balik dari kantor nih, kemana nih Cak gitu kan. Nah sama, mungkin mereka juga akan melaksanakan aktivitas selanjutnya. Jam 5 sore mereka akan jauhlah walaupun kondisi hujan. Nah, dan mudah-mudahan sehatlah mereka ini, diberi kesehatan, karena perjuangan mereka ini sangat luar biasa sekali. Meninggalkan orang tua, menuntut ilmu, habis itu ke daerah kita lagi untuk mengingatkan kita hujan-hujanan, bukannya ini kan. Nah kadang tidak mulus lagi, mendapatkan omongan yang kasar, omongan yang negatif. Nah jadi ini harusnya kita tuh harus introspeksi diri untuk diri kita semua, khususnya untuk saya dan untuk para penonton, pendengar dimanapun berada. Jadi oleh karena waktu kita dan tugas kita juga telah menunggu, maka mungkin kita akhirilah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali ya nantinya ya. Ini dari pulau macam-macam nih, pulau macam-macam, entah kapan dia nanti ke desa kita lagi, atau nanti berjalan-jalan ada ketemu nih jodoh nih ya. Kita tak tahu nih. Amin. Jadi dapat jodoh sini kan, akhirnya balik lagi ke sini, memakmurkan lagi, nanti menyebar lagi, nanti anaknya kan ikut lagi masuk pondok. Nah insyaallah kalau udah lulusan pondok ini cinta terhadap masjid, nggak mungkin nanti meninggalkan, apalagi berjamaah kan. Baik, itu saja para pendengar dimanapun Anda berada, para rekan-rekan, sahabat semuanya. Nah ini juga perlu saya dokumentasikan tadi, membawa-bawa BKPRMI. Harapan saya ini juga menjadi video yang bermanfaat, karena kita sebagai anggota BKPRMI mungkin saat ini masih mencetak generasi-generasi yang lingkup kecil. Sekarang mereka sudah berhasil mencetak generasi-generasi yang luas, menyebar. Jadi mudah-mudahan dengan video ini
kita bisa mengikuti jejak dari para santri ini dan juga pondok pesantrennya, sehingga BKPR ini juga berkembang sebagaimana mereka yang telah Anda tonton ini. Baik, terima kasih. Semoga sukses selalu, berkah, sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, kita saling mendoakan satu sama lain dalam kebaikan, dalam keselamatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salawat, siapa yang salawat? Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Sallallahu